Nah, oke, kita mulai ya. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang lingkaran? Bentuknya bulat. Bentuknya bukan bulat. Kalau bulat mah 3 dimensi loh. Nah, loh. Cuma bola kali. Iya, kalau bulat bola loh. Nah, loh. Ya lingkaran bentuknya lingkaran, Mbak. Ya, pertanyaan pertama sudah terjebak. No hard feeling ya kalau di sini belajar ya. Oke? Jadi lingkaran tuh rumusnya ada yang unik. Jadi pakai pi. Oke, pakai pi ya. Tahu nggak sih pi itu kalau dalam desimal berapa? 3,14 sama 22/7 itu berapa? Kalau jadi desimal. Oh ya, 22/7 itu 3,14 dan sebagainya. Gitu kan? Bilangan pi itu termasuk bilangan rasional. Istilahnya itu jadi 22 kalau kalian coba bagi 7 nggak akan pernah habis. Nah. Gitu. Selama ini yang kita kenal itu hanya 2 angka di belakang koma kan? Oh ya, udah gitu sama satu lagi. Kalau penyebutan desimal, kita tuh nggak ngomong 3,14, tapi kita ngomongnya 11 setelah koma tuh. Jadi 3,14. Nah, gitu. 3,1478, nah gitu lah ya. Nah, jadi bilangan pi, biasanya pi ya dalam bahasa Inggris pi atau pi ini, yaitu kalau dibagi cobain aja Pak kalian. Nggak akan pernah selesai. Dan kalkulator itu juga nggak bisa nyelesain. Gitu. Tapi ada di Google ya, coba cari, ada orang yang punya rekor, dia bisa ngapalin di belakang digitnya sampai berapa ratus gitu. Nah, itu keren lah. Oke, nah itu sekilas tentang pi atau pi ya. Nah, yang mau kakak ajar infokan dulu, berarti sebelum kalian belajar lingkaran, karena ini materi kelas 8 ya. Karena si Ekel saya mood dulu ah. Oh, iya. Gak apa-apa Kal. Ya, jadi unsur-unsur lingkaran itu yang harus kalian ketahui dulu. Aduh, ini gimana? Oke, yang berarti yang kalau di tengah itu namanya apa, Rifana? Diagram? Ini tengah. Kakak buat titik. Disebutnya? Pusat. Betul ya, titik pusat. Nah, kalau kakak buat, nah makanya kakak ini izin nih. Ceritanya itu bagus banget. Ini katakanlah titik pusatnya O. Tuh, bikin O-nya juga. Ini ceritanya A. Ini ceritanya B. Oke? Luas yang di dalam OAB ini dibilang namanya, ada tahu? OAB ini, dia dibilang namanya, Ekal tahu? Juring bukan sih? Betul, ini juring. Oh my God, tulisannya kecil banget. Ya, juring ya. Nah, ya supaya kalian tahu. Kalau sebenarnya kalau yang namanya jari-jari itu apa? Rusuk. Ya rusuk. Nah, kalau jari-jari di sini, garis dari mana ke mana? Dari titik tengah ke pinggirnya. Titik O ke A. Nah, betul ya. Itu kalian tahu jari-jari ya. Kalau diameter? Dari titik, jadi kayak membelah titik tengah gitu lah. Iya, betul. Jadi harus lewati titik pusat. Ya. Diameter ya, mau kemanapun juga. Misalnya dari sini ke sini. Sini kelihatan ya, pointer kakaknya juga ya. Oke, kalau misalnya pertanyaan kakak, nah ini. Itu tadi juring luar itu ya. Nah, ini garis lengkungan dari AB, ini disebutnya apa? Ini yang disebut adalah panjang busur. Oke? Nah, panjang busur kalau disingkat itu biasanya tulisannya karena ini dari A ke B kan? Jadi di atasnya itu dibuat garis lengkungan. Kebayang? Oke, kebayang ya. Nah, itu panjang busur. Tetapi kalau misalnya kita tarik garis lurus dari A ke B, ini ceritanya lurus ya. Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini disebutnya tali busur. Bisa bedain ya? Kok Tati? Mana nih? Tali ya.
Ini yang disebut tali busur. Kalau kalian misalnya nggak mau nyatat, nggak apa-apa ya, karena nanti kakak mau taruh ini di mana di YouTube. Nanti kakak share linknya ya. Jadi kalian tinggal lihat aja tali busur. Kata si Eko, Kak, siapa yang mau lihat tulisan kakak yang jelek ini? Kakak sudah menerimanya ke bertahun-tahun. Nah, tali busur dia dibuatnya garisnya gini, seperti yang kalian tahu kalau kalian belajar garis kan, AB garis AB atasnya buat. Sampai sini oke ya? Oke. Oke. Nah, yang tadi kakak ngomongin ada yang namanya kita pakai apa ya ini ya warnanya yang hijau deh. Kakak ngomongin tadi ada yang namanya mana nih? Dari garis O ini garis lurus, ceritanya lurus dan tegak lurus ya. Nah, ini tegak lurus. Inilah yang disebut apotema. Kebayang? Oke ya, udah tahu juring, panjang busur, kemudian apotema. Nah, berikutnya kalian tuh akan belajar semua ini tuh kita sebutnya adalah unsur-unsur lingkaran, ya. Alah, tulisannya unsur-unsur kakak nanti buat simbol lingkaran gini ya. Jadi ini unsur-unsur lingkaran. Ada juring, ada panjang busur, ada tali busur, ada apotema yang setidaknya harus kalian ketahui. Oh, ada lagi nih yang harus kalian ketahui nih. Namanya sudut pusat. Oke, Eko, sudut pusat. Apa itu sudut pusat tuh? Sudut pusat itu adalah ya yang di situ kan yang titik sudut yang di apa namanya yang di titik pusat itu sudut pusat misalnya ABO itu titik sudut pusatnya tuh di O, tau nggak sih? Iya, berarti kalau ngomongin ini ceritanya gambar sudut ya, simbol sudut. Berarti kalau ngomongin sudut pusat berarti A apa? A. ABO. Kalau ABO berarti tengahnya di B dong. Oh iya, AOB berarti ya. Nah, benar. AOB ini yang disebutnya sudut pusat. Kebayang ya, Rifana sama Rachel ya? Oh, iya. Nah, lihat. AOB adalah sudut pusat. Jadi selalu tengahnya ini adalah ambil titik pusatnya. Oke ya? Tetapi kalau misalnya kita buat ini, tengahnya di ceritanya di sini. Jelek banget gua buat. Sebentar. Biar bagus lah. Misalnya, mulai dari A, kemudian tengahnya kita ambil, nah, yang di sisi luar lingkaran, kemudian ketemu lagi, jeleknya ya. Ini ya, bikinnya jelek banget ya. Maaf, saya butuh bantuan ini berarti. Misalnya, kita buat ini. Maaf, Tommy. Jangan bilang Oke, ini ceritanya gini ya. Oke. Nah, misalkan katakan salah. Maklum ya, ini belum terlalu pasti. Oke ya. Ya ampun. Tuh kan kata si Ekel, kakak tuh pakai apa sih? Nah, lihat Tukel, bikin sendiri gimana dong? Kenapa nggak diundo aja, Kak? Ya ampun Ri, ini udah kakak Ando. Ceritanya ini C. Oke? Nah, berarti ini kenapa sih gini? Jadi sensitif. Aduh, maafkan kakakmu ini. Nah, berarti sudut sudut ACB, oke? Itu disebut apa? Ada yang tahu? Sudut. Segitiga. Sudut. Kita nggak ngomongin bangun loh. Sudut ACB disebut
Sudut biasa. Sudut keliling. Ini yang disebut sudut keliling. Oke? Nah, perhatikan. Sudut keliling dan sudut pusat, dia punya hubungan nih. Apa coba? Ini AOB sudut pusat. Sudut keliling adalah ACB. Tahu nggak apa? Mereka harus syaratnya harus menghadap apa? Menghadap atas. Busur. Kalau kakak ngomong busur di sini adalah panjang busurnya ya. Dia harus menghadap busur yang sama. Busur apa? Coba lihat busurnya apa? Yang ini. Yang bulat ini nih, yang AB ini. Nah, ini. Yang lengkungan ini ya. Kalau garis lurus itu tali busur namanya ya. Oke? Nah, dia harus menghadap busur yang sama. Di sini di gambar kakak, busurnya adalah A, B. Gitu loh. Sampai sini paham? Ri, kalau ada pertanyaan, boleh ya? Semuanya boleh ya? Kenapa? Kau? Paham. Oh, oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak untuk Rachel sama Rifana, Michael? Enggak. Aman. Aman ya? Jadi bisa kebayang ya unsur-unsur lingkaran, apa sudut pusat, apa sudut ini, oke? Oke ya? Ya, kakak clear dulu ya di drawingnya. Nah, oke, coba ulang lagi ya. Kita bahas lebih jelasnya lagi tentang tadi ya, sudut pusat dan sudut lingkaran. Kita masuk ke dalam rumusnya. Oke? Tadi misalkan katakan ini ya. Ini O, ini A, ini C. Berarti AOB AOC C, sorry, jangan C dong. Sama. Berarti Rifana kalau AOB dibilang apa, Ri? Rifana kok nggak? Hah? Apa? AOB? Ya, tadi dibilang apa? Juring? Ya, oke, benar. Juring ya, kalau ngomongin luas juring. Sorry, kalau kata-kata di sudut AOB itu digampangkan sudut apa? Sudut pusat. Rifana loh yang ditanya, bukan Ekel. Oh, masih aku nggak terlalu kedengaran, Kak, putus-putus suara kalian. Oh, oke. Tadi sudut AOB dinamakan sudut Busur. Sudut pusat. Sudut pusat, oke? Oke. Sekarang sudut ACB dinamakan sudut. Ini kakak ulang-ulang ya biar. Sebenarnya ini mencari cara ini sekumaha. ACB. Lihat ya, perhatikan. Syaratnya hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, mereka harus menghadap busur yang sama. Oke? Nanti kakak misalkan maksudnya itu apa ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, aduh, bentar ya. Sudut AOB itu menurut Eko deh, AOB sama ACB besaran mana sudutnya? Cek. Itu luas sudutnya atau derajat sudutnya? Derajat sudut. Kakak lagi ngomongin sudut berarti derajat. Menurut Ekal derajat sudutnya besaran mana? AOB daripada ACB. Benar ya? Kelihatan kan ya? AOB kayak lebih tumpul dibanding ACB yang lancip kan? Nah, ini mengandung rumus bahwa sudut AOB atau sudut pusat dia adalah 2 kalinya sudut keliling. Nah, ini harus kalian ingat terus. Dan ingat, harus menghadap busur yang sama. Contoh, Rifana, ini 100 derajat. Berapa ACB-nya, Ri? 50. Iya, mantap. Mantap jiwa. Gampang kan? Oke ya?
50 derajat. Oke, kalau misalnya kakak kasih lagi soal misalnya gambarnya ini pertanyaan buat semua ya. Oke. Rachel masih ada di sana, Cel? Masih, Kak. Oke, good. Aduh. Nah. Ini memang bikin aneh nih. Oke deh, segini dulu aja deh. Ini A, ini B, ini C, ini O, ini D. Pertanyaannya adalah sudut ADC 75 derajat. Berapakah sudut AOC? Rachel? 150. Oh, ya udah. Oke lah, boleh lah. Lanjut terjawab. 150 derajat. derajat. Oke. Pertanyaannya buat Rachel, berapakah sudut ABC? Rachel? Oke, boleh. Ada? Iya, Kak, gitu. Iya. Berapa? 150 sama 75. Kata Rachel berapa? Nggak apa-apa kalau nggak tahu juga. Namanya juga kita belajar. Jadi biar kakak tahu sejauh mana kakak bisa nerangin. ABC berarti berapa? Ingat bahwa hubungan sudut pusat 135. berapa? 135. 135. Oke, kalau kata Rifana? Sudut ABC berapa? Ingat, kakak tadi bilang, hubungan sudut pusat dengan sudut keliling, dia harus menghadap busur yang sama. Jadi, pokoknya rumus sudut pusatnya misalnya A, OB, sambil nunggu Rifana jawab nih, A, OB itu pasti sudut pusatnya kan? Sudut kelilingnya apa aja? Pokoknya lihat aja yang menghadap busur yang sama apa. Yang menghadap busur yang sama itu kan bisa ADB. Benar nggak? Gitu kan? Lalu yang menghadap busur yang sama juga apa? Adalah si ABC juga menghadap busur yang sama kan? Setuju nggak? ADB enggak kali, Kak? ADB itu maksudnya ADC. Makasih diingetin. Itu maksudnya ADC. Saking semangatnya. Ya, berarti ABC ini kelihatan nggak? ABC ini kan menghadap busur apa nih? Menghadap busur AC kan? Berarti, nah lihat, sudut keliling itu asalkan titik tengahnya di sekeliling tepi lingkaran ini. Itu udah dibilang sudut keliling aja. Dan dia menghadap sudut AC. Sudut pusat yang menghadap sudut AC apa? AOC. Jadi ABC juga adalah sudut keliling yang ada hubungannya dengan si AOC ini. Kebayang nggak? Jadi Rifana jawabannya sudut ABC berapa? Wah, Rifana nggak itu. Berarti Kal, jawabannya apa Kal? 150 juga. Nah, gitu. 150 juga. Kebayang nggak? Buat Rachel kebayang nggak? Sebenarnya sih kalau
Aku sih kebayangnya gara-gara kakak tadi bilang, cuman menurut logikaku malah lebih kecil tuh gara-gara bisa sama kecil kan lebih dekat, jadi ya kemiringan derajat itu beda kalau nggak Kok salah. 150, sorry Kak. Kok kakak bilang 140? Sorry. Soalnya kan kemiringannya asa beda itu. Kak, Kalau sudut misalnya ABC. salah satu lebih panjang sama salah satu lebih pendek, garisnya kan kalau nggak salah Sorry. beda Ini itu. bukan 150 Kak. Berapa coba? Perhatikan lagi. Sudut ABC itu adalah sudut keliling. Benar? Setuju? Ya benar. Setuju. Nah, lihat. Dari sini. Sudut AOB, kelihatan yang paling atas, yang warna merah tadi ini. Sudut AOB sama dengan 2 kali sudut. Nih, sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ADC. AOB sama dengan juga 2 kali sudut ABC. Ini ADC, dodol ya. Yang ini ABC, bravo. Nah, jadi ABC ini ada hubungannya dengan AOC. Kalau AOC-nya 150, ABC-nya berapa? Nah, itu, Kal. Berapa, Kal? 75. Nah, itu. Kebayang? Bukan 150 ya. Benar, tadi untung aja kau ngomong. Kalau enggak, kakak terima aja. Nah, gitu loh. Jadi hubungan sudut pusat sudut keliling itu kayak gitu. Sampai sini dulu. Rifana, paham nggak? Paham kok. Paham ya? Sekarang. Sekarang. Oke. Rachel, kebayang nggak, Rachel? Kalau mau tanya juga boleh ya. Berarti kan kalau misalnya sama-sama ini kan gimana sih? Kan AD itu deh kan yang atas. Iya, ini deh, iya. Kan ADC kan berapa sih? 75. ADC kan 75. Nah, Nah, berarti gara-gara kalau sama-sama masih di si lingkaran si iya maksudnya ya, masih di garis itu gimana sih itu namanya? benar. Masih ada di dalam lingkaran ini. Ya, pokoknya masih di lingkaran itu berarti derajatnya masih sama. Betul. Dan ingat, syaratnya harus panjang Sama-sama ada busurnya derajat. sama. Gitu. Oke? Coba kakak. Oh, Kau, kamu punya soal nggak? Biar kamu, kakak, kalau kamu punya, kakak jadiin kamu co-host. Gimana? Kalau kamu, Makanya putus-putus tadi. kamu punya soal nggak? Enggak. Kalau, nggak punya ya? Kalau punya, ini biar kakak jadiin co-host. Oke, Enggak oke. ada soal sih. Ada ya? Oke deh. Kakak buat lagi deh. Kebayang ya, jadi tadi sudut pusat, sudut keliling ya. Nah, sekarang nanti kita banyak soalnya ya. Sekarang kakak kasih dulu banyak ini dulu ya. Satu lagi deh tentang di sudut pusat, sudut keliling. Misalnya, jadi udah paham ya hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling itu apa ya? Ingat, panjang busur yang dihadapi harus sama. Oke, misalnya kakak buat gini. Alah, jelek kali. Ini butuh bantuan. Oke. Kelihatan ya? Ini P, ini S, ini R, ini Q. Seperti biasa di tengah ada O, titik pusat. Ini P. Nah, ini berdasarkan rumus sudut PFR, kalau dia berhadapan, PFR berhadapan dengan apa? Sudut apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sudut PFR itu berhadapan dengan apa? Sudut apa?
Sudut Q bukan? Sudut Q. Q, betul. Kalau dibuat 3 huruf gimana, Kang? Itu apa R ya? R Q P. Dari P, betul banget ya. Kalau mulai dari P, PQR. nah, kakak ambilnya pakai R ya. Nah, ini ada hubungan. Kalau sudutnya berhadapan, kalau dia dijumlah, ini haruslah 180 derajat. Oke? Rifana dengar? Ya. Oke ya, kedengaran ya? Kebayang ya? Nah, kakak kasih soal. Oke, stop share dulu deh. Sampai sini, Rachel, ada pertanyaan?